Halo Bu Ratna, selamat siang. Selamat siang, Bu Ninda. Apa kabarnya nih? Gimana? Iya, hari ini baik-baik. Kalau Bu Ratna gimana nih hari ini nih? Cerah banget kayaknya nih. Secerah hati saya, Bu Ninda. Iya nih cuacanya cerah banget ya Bu Ratna ya. Ya, cerah banget. Sampai gosong, Miss. Aduh, enggak lah. Bu Ratna tetap glowing. Oke, Bu Ratna, hari ini saya rencananya mau minta izin nih ya. Jadi katanya hari ini mau ada kegiatan ya Bu Ratna ya. Ya, benar sekali, Bu Ninda. Jadi hari ini saya rencananya mau coaching, ya, melaksanakan kegiatan coaching dengan coach saya yang ganteng. Wih, mantap. Terus. Sama Pak siapa nih? Kalau ganteng berarti Eh, bapak-bapak. ya, bapak-bapak dong pastinya. Namanya Pak Dharma Yoga namanya, Miss. Oh, sama Pak Dharma Yoga. Oke, berarti ya jadi saya minta izin ya Bu Ratna ya. Saya pengen tengok-tengok nih kegiatan coachingnya hari ini ya. Ya, baik, Miss. Oke, jadi karena hari ini kan mau coaching nih, pasti ada skill atau kompetensi yang ingin dilihat berarti ya atau ingin diamati. Nah, kira-kira untuk di bagian kompetensi atau skill yang mana nih yang ingin diamati mungkin atau ingin difokuskan untuk saya amati? Oke, baik, Bu Ninda. Jadi untuk kegiatan coaching saya yang akan lagi sebentar saya akan laksanakan. Jadi pada kesempatan ini saya ingin meningkatkan atau mengembangkan kompetensi coaching saya. Nanti bagaimana saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya sehingga nantinya coach saya itu mampu menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Gitu sih, Miss. Oke, jadi kompetensinya saat mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Ya, ya, yang betul bisa sekali. apa namanya mungkin menginfluence mereka untuk mengembangkan potensi. Oke. Betul sekali, Nah, kalau Miss. dari dari Bu Ratna sendiri nih, kira-kira kalau sekarang ini masih di skala yang berapa kalau dari kompetensi tersebut? Ya, baik Miss Ninda. Jadi sebelum praktek coaching ini saya laksanakan, jadi dari refleksi saya sendiri, kemampuan saya sebagai seorang coach, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, saya rasa saya masih berada di skala 6, Miss. Oke. Di 6 ya beratnya ya. Oke. Ya. Pasti sih saya sebenarnya ngerasanya pasti lebih nih ya. Cuma mungkin dari beratnya seperti itu. Oke, nanti rencananya harapannya dari Bu Ratna pengen di skala berapa kalau untuk kompetensi itu? Ya, jadi Miss, kegiatan coaching yang sebentar lagi akan saya laksanakan dengan coach saya Pak Dharma Yoga, saya sih berharap Miss kompetensi saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali potensi dan juga ide-ide dari coach saya itu saya berharapnya sih saya nanti bisa berada di posisi 8 sih Miss. Ya, saya yakin sih ya Bu Ratna pasti bisa. Oke, Mudah-mudahan untuk Miss. gimana? Ya, pasti. Jadi kalau dari Bu Ratna sendiri nih, sebelum ini dimulai ya, gimana kesiapannya? Sudah bisa? Sudah Ya, siap? Sengkara, saya siap, Miss. Sudah nggak sabar saya ketemu Ah. sama coach saya. Pasti semangat banget. Oke, Bu Ratna, kalau gitu sekali Oke. lagi saya mohon izin ya untuk mengamati. Iya, Miss. Tidak apa-apa, Miss. Dengan senang hati. Mohon nanti masukannya juga ya, Miss, buat saya. Iya, pasti Bu Ratna. Silakan. Halo, selamat pagi, Pak Dharma Yoga. Pagi Bu Ratna. Apa kabarnya nih hari ini, Pak Dharma Yoga? Baik-baik Bu Ratna. Kebetulan baru kemarin nih dari kampung begitu. Sekarang sampai Denpasar ya agak
panas sedikit begitu Bu Ratna, tapi tetap oke sih Bu Ratna. Bu Ratna gimana kabarnya ini? Makin menyala aja Bu Ratna. Harus tetap menyala Pak Dharma. Biar sampai Siap, siap Bu kebakaran Ratna. ya, semangatnya menyala terus. Saya juga Siap, baik-baik Pak siap. Dharma. Oke Pak Dharma, maaf loh sebelumnya saya baru hari ini bisa menghubungi Pak Dharma kembali ya. Jadi karena kesibukan ya Pak Dharma tahu sendiri ya, kita sebagai seorang Hindu jadi mempersiapkan Hari Raya Galungan itu kan cukup crowded ya Pak ya. Nah, walaupun waktunya sebentar nih Pak pada pagi hari ini, kira-kira apa nih yang ingin Bapak diskusikan? Oke Bu Ratna, saya sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Bu Ratna luangkan kepada saya begitu, karena saya tahu Bu Ratna itu sibuknya seperti apa di sekolah begitu ya, karena kompetensi yang Bu Ratna miliki saya yakin Bu Ratna diberikan tugas yang lebih itu karena memang mampu begitu Bu Ratna. Nah, dari kesibukan itu Bu Ratna sudah meluangkan waktu bagi saya, itu sudah suatu kehormatan bagi saya begitu Bu Ratna. Nah, adapun tujuan saya ingin berbincang dengan Bu Ratna begitu berkaitan dengan beberapa masalah atau kasus yang saya hadapi begitu Bu Ratna, berkaitan dengan ini ada salah satu siswa saya begitu yang sering datang terlambat, walaupun tidak setiap hari, tapi dari segi keterlambatannya bisa dikatakan sering begitu, karena dari jadwal sekolah kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hampir minimal itu 3 kali dalam seminggu itu pasti terlambat begitu. Nah, kemudian setelah saya tanya ini kepada siswa begitu kan, berkaitan dengan masalahnya begitu, saya ingin bertanya dulu nih Bu Ratna begitu, agar saya memahami dulu permasalahan si anak ini seperti apa begitu. Nah, setelah saya tanya ternyata yang dia alami itu adalah dia sudah bangun pagi-pagi, sudah mempersiapkan diri secara maksimal pagi-pagi, dan bahkan setengah 7 itu dia sudah ready begitu, sudah siap berangkat ke sekolah. Namun masalahnya itu adalah orang tuanya, karena belum bisa mengantar pada saat itu begitu. Jadi menurut si anak ini orang tuanya harus ngurus adiknya yang lain dulu, nyiapin bekal adiknya yang lain dulu, kemudian sehingga ketika sudah jamnya ngantar si anak ini sampai di sekolah ya terlambat begitu Bu Ratna. Nah, ini yang masalah yang saya hadapi sehingga agak sulit lah menurut saya begitu Bu Ratna. Mudah-mudahan nanti dalam bincang-bincang ini kita bisa, atau saya bisa mendapatkan solusi dari pertemuan kita ini Bu Ratna. Begitu Bu Ratna. Oke. Ya, baik Pak Dharma. Ya, jadi dari apa yang Pak Dharma sampaikan tadi ke saya, jadi Pak Dharma memiliki masalah terkait kedisiplinan siswanya. Salah satu siswanya Pak Dharma ya, yang sering datang terlambat ke sekolah, dari 5 hari sekolah itu bisa 3 kali ya Pak Dharma ya, terlambat datang ke sekolah. Dan yang menjadi permasalahan penting buat Pak Dharma itu adalah penyebab dari keterlambatan anak itu datang sekolah itu bukan dari siswa itu sendiri, tetapi dari orang tuanya yang harus mengurus saudara-saudaranya terlebih dahulu, sehingga efeknya anak ini sendiri yang terkena ya Pak ya. Jadi anak ini selalu datang terlambat, tetapi bukan disebabkan oleh faktor dari siswa itu sendiri. Betul nggih Pak Dharma nggih? Nggih, benar Bu Ratna. Jadi anak ini bersaudara kan 3 orang begitu, dia yang paling besar, sekarang kebetulan kelas 3 SD, kemudian adik-adiknya lagi 2 masih PAUD dan masih balita 1 begitu. Nah, jadi bapaknya ini harus ngurus 2 orang ini dulu begitu, baru ngantar si anak, sehingga ya mau tidak mau ya terlambat begitu. Tapi kan kita di sekolah kan punya aturan juga Bu Ratna berkaitan dengan hal ini. Kalau kita biarkan hal ini terus-menerus terjadi, dampak yang saya rasakan nanti adalah yang bisa menurut saya akan timbul itu adalah anak-anak yang lain mengira ini diperbolehkan begitu. Nah, biar istilahnya kita bisa mengambil jalan tengah begitu, sehingga masalah ini biar cepat selesai.
mudah-mudahanlah kita dalam bincang ini bisa menemukan titik terangnya begitu Bu Ratna. Baik, Pak Dharma. Nah, jadi dari permasalahan yang sudah Pak Dharma sampaikan tadi, kira-kira nih kalau kita skalakan nih Pak, tingkat ketidakdisiplinan dari salah satu siswa Bapak dari skala 1 sampai 10, kira-kira anak ini berada di skala berapa? Kalau menurut saya pribadi di skala 4, Bu Ratna, karena istilahnya sudah sering begitulah, tapi tidak sering-sering sekali begitu. Kalau setiap hari mungkin 1, tapi ini kan dapat aja istilahnya tidak terlambat, tetapi sering begitu, makanya sementara saya kategorikan di 4 begitu Bu Ratna. Ya, berarti anak tersebut berada di skala 4 nih. Berarti lumayan juga ya Pak ya tingkat ketidakdisiplinan dari anak ini kan. Nah, kira-kira dari tingkat kedisiplinan anak ini yang berada di skala 4. Nah, sekarang strategi atau solusi apa sih yang akan Bapak Dharma ambil untuk menyikapi permasalahan ini? Oke Bu Ratna, kalau dari pertimbangan tiang ya Bu Ratna atas kasus yang tiang alami ini, mungkin yang pertama yang tiang laksana itu menandakan pendekatan dengan si anak dulu. Ya, biar tahu saya benar-benar memahami dulu si anak ini. Karena kadang-kadang kan bukan berarti dalam tanda kutip kita tidak percaya ya Bu Ratna dengan si anak. Kadang-kadang anak ini kan ya Bu Ratna tahulah sendiri bahasa anak ini kadang-kadang benarnya itu juga ada, kadang-kadang bohongnya juga masih sering begitu. Nah, saya ingin Ya, memastikan dulu benar yang sekali. pertama bahwa si anak ini memang jujur dengan keadaan yang dia alami. Nah, setelah dia memahami dulu dan datanya valid begitu, kalau memang yang masalah ini adalah orang tuanya, nanti dia akan berusaha, karena masalahnya kalaupun kita anaknya ini sering kita berikan hukuman atau sanksi berdasarkan sepakatan dan aturan, tapi masalahnya bukan berasal dari dia, kan percuma juga Bu Ratna. Nah, Oke. setelah itu kedua yang ambil tindakan adalah memanggil orang tua. Yang akan berkoordinasi dengan, kalau yang di SD itu ada namanya guru TPPK, kalau di SMP itu kan ada guru BK, kalau di SD itu ada TPPK, tim pencegah kekerasan dan bully atau perundungan pada anak. Ini yang dia akan ajak berkoordinasi sebelum dia ke kepala sekolah. Dia rasa dengan ajak beliau dulu, begitu kemudian dia panggil orang tuanya, biar ada penengah lah begitu istilahnya Bu Ratna, biar nggak hanya 4 mata saja. Ya nanti kita sama-sama untuk menjalani jalan tengahnya. Kalaupun cara itu tidak pas begitu atau mungkin masih ada permasalahan, ya saya akan panggil begitu dengan melibatkan kepala sekolah begitu. Nah, selain itu juga saya akan tanya juga berkaitan dengan rekan-rekan sejawat saya, karena kebetulan di Kombal kami itu hampir setiap minggu aktif begitu. Mudah-mudahan dengan mengangkat materi permasalahan ini menjadi sebuah materi, siapa tahu teman-teman yang lain ada ide-ide atau solusinya sehingga bisa saya terapkan begitu. Nah, itu mungkin solusi yang bisa yang ambil sementara Bu Ratna. Oke, baik Pak Dharma. Jadi yang bisa saya simpulkan, jadi solusi atau strategi yang akan Pak Dharma ambil untuk menyelesaikan permasalahan siswa Pak Dharma ini, yang pertama Pak Dharma akan mencari informasi terlebih dahulu sebenarnya apa sih yang terjadi? Jadi kebenaran apakah penyebabnya memang dari anak itu sendiri atau dari orang tuanya. Nah, kemudian langkah selanjutnya Pak Dharma akan berkolaborasi dengan tim TPPK di sekolah Pak Dharma Jadi yang akan memediasi antara pihak orang tua dengan pihak sekolah. Nah, kemudian jika hal tersebut tidak bisa memecahkan permasalahan, jadi Pak Dharma baru akan meminta pertimbangan atau solusi dari kepala sekolah. Benar nggih demikian Pak Dharma nggih? Nggih, benar Bu Ratna. Nah, kira-kira Pak Dharma dari beberapa orang atau pihak yang sudah Pak Dharma sebutkan tadi, ada nggak siapa lagi yang akan Pak Dharma libatkan untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin ya Bu Ratna, mungkin ini kalau misalnya ini sulit untuk dipecahkan, mungkin yang akan bertanya atau mungkin ya melibatkan komite begitu, atau mungkin dengan pengawas juga Bu Ratna. Karena beliau kan juga harus mengetahui kalau sudah istilahnya sudah pelik sekali masalah dan sulit menyelesaikan begitu. Karena begini juga Bu Ratna, si orang tua dari si anak ini
profesinya guru begitu. Kebetulan juga sudah sebagai guru penggerak begitu. Nah, ini masalahnya sedangkan saya belum begitu. Nah, takutnya saya nanti saya yang dimakan gitu Bu Ratna, makanya harus ada begitu istilahnya penengah begitu. Kadang-kadang kan kita tidak tahu sifat orang itu seperti apa begitu Bu Iya, Ratna betul ya, karena sekali. saya hanya guru biasa di sekolah begitu, ya biar adalah penengah begitu. Karena yang namanya kita seprofesi kan harusnya lebih gampang begitu berkomunikasi, tapi dengan istilahnya dalam tanda kutip, kita kan tidak tahu sikap orang itu seperti apa. Siapa tahu misalnya dirinya merasa benar begitu dan sulit untuk menyelesaikan, kehadiran dari pengawas dan komite mungkin diperlukan begitu. Kita tidak mencari musuh begitu Bu Ratna ya, kita hanya Nggih. menyelesaikan permasalahan sehingga yang saya takutkan kan dampaknya kepada si anak ini Bu Ratna. Karena yang istilahnya tidak ada unsur apapun dari orang tua, tapi unsur yang penting itu dari si anak. Takutnya setiap hari dia datang terlambat nanti bisa-bisa takutnya saya itu dibully gara-gara datang terlambat ini si anak, sehingga si anak ini menyebabkan istilahnya takut datang ke sekolah begitu. Nah, sering sih yang namanya anak-anak Bu Ratna ya, apalagi saya di SD kalau enggak jadi pelaku ya jadi korban begitu. Itu aja yang takutkan sehingga kita bisa menyelesaikan masalahnya bersama. Begitu Bu Ratna. Oke. Baik Pak Dharma, seru sekali loh ceritanya. Ternyata orang tuanya itu seorang guru penggerak loh. Ya, jadi Pak Dharmanya merasa gimana gitu ya nanti yang kita yang belum guru penggerak gitu ngasih tahu yang sudah guru penggerak yang mestinya sebagai contoh gitu ya Pak Dharma ya. Benar begitu. Kayak di ikan-ikan itu kita datang ikan kecil, ikan mignon, datang lumba-lumba paus gitu kita kan kabur lu lah. Nah begitu. Mudah-mudahan tidak terjadi begitu Bu Ratna ini. Mudah-mudahan tidak terjadi. Iya, nih benar sekali Itu loh Pak hanya Dharma. itu hanya hal halu saya aja begitu mudah-mudahan tidak terjadi. Begitu Bu Ratna. Ya, baik Pak Dharma. Nah, seru sekali loh ceritanya Pak Dharma ini. Nah, saya pengen tahu nih Pak, kapan nih eksekusinya dari rencana atau strategi yang tadi Bapak akan ambil untuk menyelesaikan permasalahan terkait kedisiplinan siswa ini, Pak? Sepertinya minggu depan Bu Ratna. Minggu depan karena minggu ini inginnya sih cepat minggu ini begitu. Tapi sepertinya tidak enak juga kita manggil orang tua pas hari raya, menjelang hari raya begitu. Nah mudah-mudahan juga minggu depan secepatnya saya sudah bisa memanggil orang tua karena saya harus koordinasi dulu juga dengan walaupun belum menghubungi kepala sekolah kan yang tetap berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, dengan guru TPPK-nya, begitu dengan teman-teman yang lain begitu. Kalau menurut saya paling cepat minggu depan saya akan datangkan orang tua ke sekolah begitu Bu Ratna. Nggih, baik Pak Dharma. Berarti rencananya minggu depan nggih, Pak Dharma akan apa namanya menindaklanjuti dari strategi yang akan Pak Dharma ambil. Nggih. Nah, baik Pak Dharma, maaf loh sebenarnya ini saya ada kegiatan lain, jadi saya nggak bisa lama nemenin Pak Dharma ngobrol. Tapi sebenarnya saya kurangan waktu sih, pengen ngobrol lama gitu sama Pak Dharma. Nah, dari Iya Bu kegiatan Ratna, kita nih, saya ucapkan terima kasih nih Bu Ratna. Bu Ratna sudah meluangkan waktu begitu. Karena kalau ngobrol dengan Bu Ratna, apalagi dengan Bu Ratna dengan yang smart ini begitu ya, yang menyala ini satu hari saya diajak ngobrol ya senang begitu. Tapi sekali lagi terima kasih Bu Ratna karena kesibukannya Bu Ratna ini yang luar biasa saya bisa pahami dan makanya bagi saya kehadiran Bu Ratna sekarang ini menjadi sebuah kehormatan bagi saya begitu. Terima kasih Bu Ratna. iya, sama-sama Pak Dharma. Nah, jadi dari kegiatan kita nih Pak, kita kan sudah ngobrol walaupun sebentar ini. Apa kira-kira yang Pak Dharma bisa simpulkan atau apa yang Pak Dharma dapatkan dari diskusi kita yang hanya sebentar ini, Pak? Oke, bagi saya walaupun sebentar tapi bermakna ya Bu Ratna ya, daripada banyak tapi tidak bermakna. Tapi kesimpulan dari saya untuk perbincang hari ini adalah singkat tapi bermakna begitu. Nah, kemudian kegiatan yang saya dapatkan simpulkan begitu, yang pertama saya harus melakukan ini sesegera mungkin begitu, karena ini akan sangat penting sekali karena mengingat ini perilaku begitu, karena kita kan karakter di sekolah itu sangat penting dan biar tidak menjadi sebuah kebiasaan dan dianggap pembenaran bagi siswa yang lain, saya akan segera memanggil dan kasihan juga si anak ini nanti
selama ini saya amati sih belum ada begitu, mudah-mudahan tidak ada, takutnya nanti berdampak pada si anak begitu akibat perilaku dari orang tuanya begitu, makanya saya akan segera melaksanakan kegiatan ini secepat mungkin dan mudah-mudahan hasilnya bisa istilahnya menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan solusi yang kita hadapi bersama ini, Bu Ratna. Begitu, Bu Ratna? Ya, oke, baik Pak Dharma. Jadi, berarti minggu depan ya, kita bisa ngobrol lagi ya Pak Dharma ya? Siap, dengan hati senang, Bu Ratna. Ya, saya pengen tahu nih gimana hasilnya dari strategi yang Pak Dharma ambil. Siap. Ya, oke Pak Dharma, terima kasih banyak atas cerita-ceritanya, sangat eh, menginspirasi sekali buat saya sendiri. Ya, jadi sampai jumpa lagi ya minggu depan nih Pak Dharma nggih. Oke, siap, Bu Ratna. Sekali lagi terima Ya, kasih saya ucapkan, Bu ya, Ratna, atas kehadiran Bu Ratna walaupun dalam kegiatan Zoom ini bagi saya sudah sangat mantap sekali begitu. Sukses semua, Bu Ratna. ya, sama-sama ngiring Pak Dharma. Pamit Dumun, Bu Ratna. Nggih, ngiring semua. Wow, gimana Bu Ratna? Ya, menyenangkan sekali, Miss. Ya, jadi apa yang saya sampaikan di awal itu kalau ngobrol sama Pak Dharma itu pasti seru, Miss, karena orangnya juga kocak gitu loh, Miss. Sama ya, berarti pendapatnya sama saya juga, sama yang dibilang sama Pak Dharma Yoga tadi. Memang menyala ya, Bu Ratna ya. Ya, terima kasih banyak, Ya, Miss. jadi saya apresiasi sekali loh tadi. Artinya kadang-kadang kalau sama bapak gitu kan memang nyambung gitu ya. Ibu-ibu juga nyambung, tapi ini juga ternyata bisa nyambung juga dalam proses coaching ini ya. Artinya tidak harus sama gendernya gitu. Ini saya apresiasi sekali loh, Bu Ratna. Ya, terima kasih, Bu Beninda. Oke, jadi memang sudah ya terlihat gitu dari coaching tadi. Kalau menurut Bu Ratna sendiri, gimana menurut Bu Ratna penilaian dari Bu Ratna sendiri? Baik, terima kasih, Bu Ninda. Jadi saya pertama nih harus menilai diri saya sendiri nih, Miss. Kalau saya nilai Iya. diri saya sendiri kayaknya yang bagus-bagus saja kayaknya saya tuh udah sempurna gitu ketika saya mempraktekkan kegiatan coaching ini. Ya, jadi ini menurut saya pribadi, nanti mohon juga masukannya ya Miss ya. Jadi menurut Iya, saya boleh, boleh. dari kegiatan praktik coaching yang tadi saya sudah laksanakan dengan Pak Dharma itu, jadi dari yang saya merasa kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang bobot yang berada di skala 6, jadi saya kira saya sudah mampu berada di posisi 8, Miss. Ya, karena saya merasa akhirnya seperti yang Miss dengarkan tadi sendiri ya Pak Dharma, jadi dia merasa enjoy, kemudian juga Pak Dharma akhirnya mampu menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Demikian Miss. Oke, jadi kalau Bu Ratna nilai sendiri ya dari tadi, oh ternyata eh, Pak Dharma Yoga ya dalam hal ini sebagai coachnya Bu Ratna bisa loh enjoy gitu ya. Terus juga bisa menceritakan apa yang menjadi problem yang beliau alami seperti Iya, itu. benar sekali Oke, saya Miss. mohon izin nih Bu Ratna ya untuk nyampein hasil pengamatan saya. Iya Jadi Miss, tadi dengan saya senang sempat hati. Saya sempat catat ini beberapa ya. Benar seperti yang tadi Bu Ratna sampaikan bahwa memang sudah dari awal nih artinya bagaimana cara Bu Ratna memberikan rasa nyaman dulu nih kepada Koci supaya bisa menceritakan. Jadi santai untuk atmosfernya dengan menanyakan kabar, lalu juga artinya ngobrol dengan diawali kata-kata yang santai seperti itu. Ya, itu sudah terlihat. Lalu itu memang seperti yang tadi Bu Ratna sampaikan ingin ya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sudah terlihat ya. Jadi gimana jadinya si Pak Dharma itu sebagai coach juga bisa untuk menceritakan dari problemnya.
Lalu itu sih kalau menurut saya sudah sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari Bu Ratna tadi di awal seperti itu. Kalau menurut Bu Ratna gimana nih setelah mendengar hasil pengamatan saya? Tentunya senang sekali, Miss. Jadi, apa yang saya harapkan gitu, saya bisa kalau kita skalakan 1 sampai 10, saya harap saya bisa berada di posisi 8 dan saya sendiri merasa dengan kegiatan coaching tadi yang sudah saya laksanakan itu saya sudah berada di posisi 8. Ternyata menurut penilaian Bu Nina juga sama gitu. Itu merupakan suatu hal yang luar biasa buat saya, Miss. Tetapi tidak hanya saya harus berhenti di sana aja, jadi saya harus terus mengupdate diri saya, bagaimana saya mengembangkan potensi saya dalam melaksanakan kegiatan coaching ini juga, Miss. Iya, jadi itu tadi ya memang eh, sesuai harapan dari Bu Ratna. Cuma ada beberapa sedikit nih yang mungkin bisa saya eh, sarankan supaya Ibu bisa lebih kembangkan lagi. Oke. Mungkin di tahap sebagai pendengar aktif ya. Memang sudah sih terlihat, tapi mungkin bisa lebih lagi untuk kepekaan-kepekaan lainnya nanti bisa ditingkatkan lagi. Tadi sudah terlihat, sudah bisa diamati dengan baik, tapi mungkin memang ini hal yang perlu kita tingkatkan terus-menerus ya, Bu Ratna ya. Baik, terima kasih loh Oke, Miss Linda masukannya. Itu merupakan hal yang penting sekali loh buat saya. Jadi bagaimana nanti saya bisa mempraktekkan kegiatan coaching ini dengan lebih baik lagi, Miss. oke. Jadi dari tadi ya saya sudah melihat, mengamati. Kira-kira Bu Ratna sudah kebayang nggak sih kira-kira nanti ke depannya apa yang Bu Ratna bisa lakukan untuk meningkatkan performa Bu Ratna di kemudian hari nanti? Ya, oke, baik Miss Ninda. Jadi rencana saya nih, jadi saya tidak hanya berhenti pada kegiatan coaching pada pagi hari ini saja, tetapi saya ingin mempraktekkan atau menggunakan eh, apa namanya coaching ini kepada rekan sejawat yang memiliki masalah atau juga kepada siswa-siswa saya yang memiliki masalah nanti bagaimana saya mampu eh, agar mereka nyaman untuk curhat sama saya, kemudian saya menuntun mereka untuk mau bercerita, kemudian saya menggali potensi mereka atau ide-ide mereka dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga mereka bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang mereka hadapi. Demikian, Miss. Oke, jadi sudah punya rencana tindak lanjut juga ya Bu Ratna ya. Bukan hanya stop sampai coaching teman sejawat, Iya, betul tapi sekali. juga ke murid seperti itu Iya. dalam pembelajaran. Betul, Sangat baik Miss. sekali ya Bu Ratna ya. Oke, saya sudah mencatat sih ini Bu dalam form supervisi akademik. Nah, kira-kira nih sebagai penutup, ada nggak yang ingin Bu Ratna simpulkan mungkin dari kegiatan kita pada hari ini? Ya, baik. Terima kasih, Miss. Jadi, walaupun waktunya cuma sebentar ya, Miss ya, dan kita laksanakan secara daring, tetapi manfaatnya sangat besar buat saya. Jadi, bagaimana saya melatih kompetensi saya sebagai seorang coach dalam melaksanakan kegiatan coaching ini, sehingga saya mampu untuk membuat coach saya merasa nyaman untuk bercerita, terbuka, kemudian juga akhirnya mereka mampu menemukan solusi atau dari permasalahan yang mereka hadapi. Itu sih, Miss, yang dapat saya simpulkan. Oke, terima kasih ya Bu Ratna. Sudah dikasih izin nih saya nih untuk tengok-tengok kegiatan coachingnya hari ini. Tetap Deng- semangat dan tetap menyala ya, seperti kata Pasti, yoga tadi. Miss, harus tetap semangat. Ya, terima kasih juga loh, Miss, masukannya buat saya. Ya, untuk memperbaiki diri saya Oke, juga. terima kasih banyak Bu Ratna. Ya, sama-sama, Miss Ninda. Sampai jumpa di lain kesempatan.